Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Kang Mas dan juga Mas Bro yang keren-keren di sono. Kita akan membahas seputar MotoGP hari ini tentang hasil praktis. Karena memang Marc Marquez menjadi yang tercepat secepat kilat. Walaupun dia jatuh, tapi itu tidak ngaruh dikit. Dia jatuh tapi tidak ngaruh seperti itu ya. Karena memang masih menjadi yang tercepat dan menjadi pole position. Tapi sebelum kita lebih jauh untuk membahas Marc Marquez dan juga yang lainnya, saya akan menjabarkan data-data yang valid ataupun langsung dari MotoGP-nya ya. Ini merupakan data MotoGP terbaru dari praktis gitu ya. Dan ini merupakan daftar dulu 10 besar ya rider yang masuk ke kualifikasi 2 ya. Kita bahas dari cuacanya ya, ini 21 Celcius ya. Memang setelah hujan tapi agak kering seperti itu. Kondisi lintasan dry dan kelembapan 83% dan ground aspal 24%. Yang pertama pastinya adalah Marc Marquez ya. Karena memang di latihan bebas dia jatuh, tapi itu tidak ngaruh ya. Karena memang langsung saja melanjutkan lagi. Sepertinya Marc Marquez memang kehilangan grip ban belakang dan dia terjatuh dari motor. Tapi tidak ngaruh karena dia langsung saja melesat dan menjadi yang tercepat gitu ya. Awalnya di latihan bebas pertama gitu ya, di praktis latihan bebas yang tidak menentukan, dia ada di posisi 3 dan sekarang dia ada di posisi pertama. Dan memang Marc Marquez rajanya ini Amerika gitu ya, dia tidak terhentikan karena memang dia juara 7 kali di Amerika ini. Dan ini adalah santapan lezat bagi King MM93 seperti itu. Dan yang kedua adalah Fabio Di Giannantonio, dia di sini membuktikan dia kedua. Dia tidak kalah dari Franco Morbidelli karena di race sebelumnya, di race Argentina, dia kalah dari Morbidelli. Daripada itu Fabio Di Gia, dia membuktikan bahwa dia bisa tercepat setelah Marc Marquez seperti itu. Yang ketiga adalah Franco Morbidelli. Di sini Franco Morbidelli juga tampil luar biasa di free practice gitu ya. Karena memang banyak rider yang memakai ban soft dan ban soft, ban belakang soft, ban belakang juga ban depan juga soft, ban belakang juga soft. Tapi juga ada yang memakai campuran medium dan soft. Tapi rata-rata memakai soft seperti itu. Karena memang ban soft itu lebih melekat ke aspal ataupun lebih lunak dan juga ban itu bisa langsung nyetel sama aspal, jadi langsung nyatu sama aspal seperti itu ya. Jadi Franco Morbidelli dia harus kompetitif karena kalau tidak dia akan ditendang oleh tim gurunya sendiri yaitu VR46 ya. Daripada itu dia harus tampil kompetitif di seri-seri berikutnya dan di sini dia membuktikan hal tersebut. Yang keempat pastinya Alex Marquez. Di sini Alex Marquez keempat gitu ya. Karena memang total free practice ini berjalan 1 jam. Tapi memang Alex Marquez di sesi-sesi baru 20 menit mungkin dia itu bisa mengejar ke posisi atas. Tapi di lap-lap terakhir praktis di mungkin 5 menit terakhir dia malah kegeser sama Fabio Di Gia dan juga Morbidelli. Dikarenakan memang Alex Marquez dan juga Marc Marquez bekerja sama dalam manajemen ban dan juga yang lainnya. Tapi setelah race ataupun setelah balapan ya beda lagi gitu. Balapan aja. Jadi skill mah tergantung Alex sama Marquez. Tapi yang lebih unggul mah Marc Marquez gitu seperti itu ya. Dikarenakan memang Marc Marquez memiliki gaya balap yang sangat luar biasa ketika corner ke kiri. Miring ke kiri dia sangat cepat dan ini adalah sirkuit yang berlawanan dengan arah jarum jam. Daripada itu sangat cepat kakaknya Marc Marquez ini ya. Yang kelima adalah Fermin Aldogar. Di sini Aldogar rookie menunjukkan hasil yang baik. Biasanya dia jarang sekali masuk ke praktis 10 besar untuk masuk ke kualifikasi 2. Karena biasanya dia itu jualan es doger dulu, enggak. Dia biasanya itu nubruk atau ya seperti itu, kurang konsisten lah. Tapi memang di sini Fermin Aldogar membuktikan bahwa ia bisa menyaingi Alex Marquez yaitu rekan setimnya. Alex Marquez keempat, Fermin Aldogar kelima. Jadi dia dia membuktikan hasil yang baik, tidak seperti GP Thailand, GP Argentina dia agak melempem dan malah nubruk orang atau ditubruk gitu ya si Fermin Aldogar ini. Jadi dia sudah tidak jualan es doger lagi. Bagaimana nggak itu bercanda? Maksudnya dia di sini membuktikan, mungkin kita akan lihat Aldogar apakah bisa di kualifikasi membuktikan hasil yang baik juga seperti itu ya. Yang kelima adalah
Yang keenam adalah Jack Miller. Di sini Jack Miller membuktikan hasil yang bagus ya, karena memang di praktis, di sesi-sesi baru mulai praktis 1 jam itu baru mulai gitu ya, dia sudah muter-muter terus kayak gangsing itu. Jack Miller muter-muter sirkuit terus, pada akhirnya dia bisa posisi pertama. Tapi karena memang yang biasanya memang para rider seperti Marquez yang top itu biasanya mengincar menit-menit terakhir sebelum berakhir praktis. Jadi tercepat. Kalau Jack Miller mah awal-awal tercepat, justru malah melempem ke justru malah kedodoran pas mau berakhir praktis. Tapi untungnya saja Jack Miller ini bisa posisi 6, itu udah bagus. Karena Fabio Quartararo kayaknya Fabio itu tidak masuk 10 besar. Jadi memang permasalahan dari Yamaha itu, motor M1 ini adalah, jadi permasalahan dari motor Yamaha itu biasanya cepat aus. Jadi memang kompetitif tapi cepat aus gitu ya. Daripada itu, jadi tim Yamaha mengusahakan agar motor Yamaha ketika memakai ban Michelin tidak gampang untuk aus gitu ya. Daripada itu harus minum dulu bannya apa gimana? Maksudnya harus membuktikan gitu ya bahwa Yamaha juga memakai ban Michelin agar motor Yamaha ini bisa memakai ban Michelin tidak gampang aus itu gimana gitu. Jadi lagi memperbaiki, dan Jack Miller di sini membuktikan dia bisa masuk ke kualifikasi 2 seperti itu ya. Karena memang Yamaha ini kan biasanya dikarenakan masalah yang dialami oleh Yamaha itu adalah keausan ban yang terlalu cepat, dan ban itu cepat memanas gitu, cepat panas. Daripada itu harus didinginkan dan malah jadi lambat seperti itu ya. Yang ketujuh adalah Pedro Acosta. Di sini Pedro Acosta memang konsisten untuk masuk ke kualifikasi 2, tapi ketika di race dia tuh kayak bapuk dan lambat, nggak tahu. Maksudnya kalau top speed sih menang kayaknya Pedro Acosta, tapi memang motor KTM juga memiliki masalah seperti Yamaha, yaitu apalagi motor KTM juga kayaknya sih sama seperti Yamaha yang gampang aus. Daripada itu Pedro Acosta memang cepat di top speed tapi kurang dalam tikungan, melibas tikungan karena memang aus lagi dikarenakan memang bannya itu cepat aus. Daripada itu ya alhamdulillah masih bisa masuk, maksudnya Pedro Acosta, walaupun dia itu ya kadang banyak omon-omon terus tapi belum ada bukti. Tapi ya harus belajar lebih, jangan omon-omon dulu gitu, buktikan dulu aja gitu Pedro Acosta ini ya, harusnya seperti itu ya. Yang ke-8 juga Vinales dari Tech 3, dia juga kan ya Maverick Vinales sebelumnya di Aprilia dia bisa juara gitu ya di seri Amerika, tapi saat ini mah ya motor KTM kan ada masalah dan beda juga dengan Aprilia. Daripada itu Vinales juga ya masih untung masih bisa masuk ke 8 besar. Kayaknya juga motor KTM juga sama seperti Yamaha yang gampang aus bannya ya, walaupun ya seharusnya sih kompetitif, tapi masalah motor kan juga berbeda-beda ya. Walaupun KTM itu hampir sama kayak Aprilia, tapi kan kalau diadu sama Ducati mah jelas kalah. Daripada itu KTM juga lagi memperbaiki supaya motor ini kompetitif. Apalagi KTM juga lagi menghadapi krisis finansial yang entah apa yang terjadi dan gimana gitu maksudnya ya, seperti itu. Dan ya ini masih untung untuk Vinales yang bisa masuk ke 10 besar gitu, ke 8 untuk masuk ke kualifikasi 2 seperti itu. Dikarenakan Maverick Vinales memang tidak punya target ya. Ketika di Aprilia dia bisa juara pertama, tapi ketika di KTM dia boro-boro, dia berharapnya, dia tidak berharap masuk 3 podium. Dia berharapnya bisa balapan 10 besar aja udah senang. Jadi ya bersyukur aja gitu, maksudnya nggak ada target. Jadi ya apa adanya aja gitu maksudnya, karena ya dia sadar bahwa motor KTM ini susah gitu untuk menjadi juara seperti itu ya. Dan yang ke-9 adalah Joan Mir. Di sini Babang Mir gitu ya masuk ke 10 besar. Ini memang Honda ini kan terkenal dengan front end ataupun ban depannya yang luar biasa ketika menikung. Itulah daripada Marc Marquez. Marc Marquez dulu di Honda dia sangat gacor karena dia itu memakai gaya agresif ban depan, tapi Marc Marquez ketika memakai ban belakang, ketika dia di Ducati saat ini memakai front end bagian depan, dia tidak bisa maksimal. Maksudnya gaya agresifnya itu nggak bisa keluar karena memang motor Ducati ini lebih hebat di ban belakang. Daripada itu Marquez itu menyesuaikan gaya balapnya agar tidak agresif dan tetap cepat seperti itu ya. Di sini Joan Mir dia membuktikan bahwa Honda bisa masuk 10 besar. Ini hal yang sangat cukup mengejutkan karena memang Joan Mir juga sebelumnya di Argentina dia tampil kompetitif. Memang motor Honda juga memiliki masalah seperti di top speednya yang kurang. Daripada itu selalu saja tersalip oleh pabrikan lain seperti itu. Tapi di sini Joan Mir juga membuktikan bahwa motor Honda tidak sebapuk itu gitu ya. Di sini bahkan
Di 10 besar ini memang kan ada Jack Miller yang ke-6 dan juga Joan Mir yang posisi 9. Ini adalah hal yang bagus untuk pabrikan Yamaha dan juga Honda karena memang ada perkembangan. Tapi kalau disebutkan paling unggul yang berkembang itu adalah Honda karena Babang Zarco kemarin dan Joan Mir bisa masuk 10 besar. Tapi kalau ini mah di free practice ini yang masuk adalah Joan Mir. Jadi mungkin motor Honda sudah berkembang dan bisa dipakai oleh semua rider. Jadi tidak harus dipakai sama Marc Marquez terus seperti itu ya. Yang ke-10 adalah Pecco Bagnaia. Di sini Pecco melempem juga. Dia di awal-awal praktis 30 menit pertama, berjalan 30 menit, Pecco bisa menyaingi Marc Marquez untuk menyalip dalam klasemen 1 2 3, tapi ketika mau berakhir Pecco justru melempem sampai posisi 10. Untung aja dia masih bisa masuk 10 besar. Jadi dia bisa masuk kualifikasi 2. Karena memang sirkuit Amerika ini bukan santapan lezat dari Pecco Bagnaia. Pecco itu biasanya gacor di Eropa. Jadi dia juga bilang bahwa dia akan membuktikan diri ataupun mendominasi setelah race Qatar. Maksudnya dia setelah masuk Qatar dia pastinya akan kompetitif, kata dia gitu ya. Dan mungkin itu akan terjadi atau tidak kita tidak tahu ya. Jadi di sini Pecco harus berusaha keras untuk membuktikan bahwa dia tidak kalah dari Marc Marquez, tapi karena memang bukan sirkuit favoritnya ya susah gitu ya. Dia harus sangat ekstra kerja keras untuk bisa kalahin dulu lah Alex Marquez dan juga Franco Morbidelli gitu ya, dan juga PBDG. Dia malah kalah sama tim satelit Pierre Portisik yang bisa ada di posisi 2 dan 3 gitu ya. Itu hal yang cukup mengejutkan ya. Pecco ini katanya dia nggak jadi balik ke GP24 Ori karena memang kata Michael Pirro, yaitu test ridernya Ducati, bilang lebih baik jangan kembali karena itu akan makin bobrok, makin tidak kompetitif. Daripada itu ya tidak jadi. Karena Pecco bilang memang dia itu cuma karena kemarin Pecco bilang dia salah ngomong karena dia bilangnya bukan GP24 yang ori, tapi itu mah kesalahan dia ngomong, padahal dia itu masih pengen, dia itu hanya tidak tenang dan juga mungkin frustasi karena dikalahin mulu sama Marc Marquez. Jadi dia salah ngomong dan dia masih ingin memakai motor yang sama seperti Marc Marquez dan juga membuktikan dirinya bahwa dia bisa kompetitif seperti itu. Yang ke-11 adalah Fabio Quartararo. Bang Taro ini tidak kelihatan juga, dia malah melempem padahal kalah sama tim satelit gitu ya, kalah sama Jack Miller gitu ya si Fabio Quartararo. El Diablo ini banyak masalah. Kemarin di Argentina ditubruk, kehabisan bensin segala macam. Jadi aduh, bahkan Fabio Quartararo ngancem kalau misalnya 2 tahun ya tidak berkembang, dia mendingan cabut aja dengan dengan tawaran apapun dia akan pergi karena dia dia percaya dengan proyek Yamaha, dia ditambah duit yang banyak dan juga tim satelit cara kerja Eropa, dia udah dipenuhi keinginan dari Bang Taro. Tapi jika 2 tahun tidak kompetitif, Fabio akan hengkang tanpa walaupun ditawarin dengan apapun, walaupun ditawari dengan segudang harta atau apa sama Yamaha seperti itu ya. Dan yang ke-12 adalah Brad Binder. Brad Binder ya masih belum kelihatan dan kurang konsisten juga sih Brad Binder ya. Dia emang kesayangannya KTM, selalu aja dipertahankan walaupun ya tidak terlalu gacor dan ya barisan tengah mulu ya. Tapi ya kesayangan mah susah gitu KTM ya. Dia kalah, bahkan selalu kalah aja sama Pedro Acosta, rekan timnya sendiri seperti itu ya. Siapa si Brad Binder ini gitu ya. Entah mengapa dia selalu saja jadi kesayangannya KTM seperti itu ya. Nanti yang ke-13 adalah Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi di sini memang ya, maksudnya di pre-practice itu, di free practice itu saya melihat Jorge Martin yang dia kayaknya sih melihat rekan setimnya yang lagi pre-practice ya, tapi dia tidak ikut balapan karena Martin akan ikut balapan itu di Qatar. Kayaknya pengennya sih dia kayak gitu, katanya pengen ikut balapan di Qatar, karena jika tidak balapan terus ya gimana, poin nggak dapat poin sama sekali dong, gimana mau juara dunia. Kayaknya sih ya kalau buat juara tahun ini mah bukan buat Martin jelas, karena sudah ketinggalan berapa poin juga banyak seperti itu ya. 14 Ai Ogura juga kurang begitu bersinar karena ya bahkan di pre-practice pertama sejak mulai dia udah ada di posisi buncit gitu ya, posisi 20 19, dan di sesi terakhir praktis dia malah kayak melempem juga, cuma sampai posisi 14 dan harus masuk ke kualifikasi 1 ya untuk
memperebutkan 2 tiket ke kualifikasi 2 seperti itu. Road Marini juga ya belum kelihatan. Aneh ini, Marini kalah mulu sama Joan Mir. Kenapa ini ya? Ini kan adanya Rusia. Maksudnya dia emang kan settingan motor dia sama Joan Mir juga beda ya. Jadi jelas kayaknya Joan Mir mah punya settingan sendiri yang membuat dia gacor dan bisa membuat motor Honda itu lebih kompetitif seperti Babang Zarco ya, seperti itu. Dari GP Thailand sampai GP Amerika ini Luca Marini ya terlihat biasa-biasa aja dan mana nggak kurang kalah mulu gitu sama rekan timnya, nggak tahu kenapa gitu ya Luca Marini ini. Makanya sebutnya Road Marini itu katanya. 16 Lauro Fernandez juga iya kurang konsisten juga ya, masih berapa sih dia masih kayak 2 tahun juga ya, 2 musim lah di MotoGP. Dia belum terlalu kelihatan juga, tapi termasuk rider yang bagus juga, tapi memang belum jadi rider top lah. Alex Rins nih yang dulu pernah di Suzuki menang di Amerika juga belum kelihatan juga ya. Kenapa dia ya? Kayak memang kan Yamaha juga belum kompetitif ya, banyak masalah juga di motor Yamaha. Tapi Alex Rins ya tidak kompetitif juga maksudnya. Alex Rins juga ya kurang begitu kelihatan juga ya, karena memang Fabio sama Alex Rins juga kayak kalah sama rider Honda gitu ya, sama Joan Mir sama Babang Zarco. Jadi masih belum kelihatan lah masuk ke 10 besarnya. Yang ke-18 adalah Enea Bastianini. Dia belum menemukan setelan ataupun cara balap yang terbaik untuk KTM, karena memang jadi ya kadang bagus, kadang enggak. Ketika di Ducati pun Enea tuh kayak bisa kadang podium 2, kadang malah enggak kelihatan gitu ya. Telan bumi Enea. Jadi pada itu ya dia masih sulit, apalagi di Ducati aja kurang konsisten, apalagi di KTM yang motornya belum segacor Ducati ya. Ke-19 adalah Mas Agus yang akhirnya kembali ke MotoGP karena dia adalah test ridernya Yamaha. Tapi ya Mas Agus mah pergembira doang, kayak Sofiat Chandra, hore gitu itu. Mas Agus ini ya sabar aja, maksudnya udah juara Moto2 gitu ya. Dia pernah juara Moto2 gitu, juara dunia Moto2, tapi di MotoGP mah aduh, jadi ya nggak kelihatan, jadi bapuk juga gitu ya. Padahal juara tapi bapuk. Jadi tidak semua yang juara dunia Moto2 itu bisa kompetitif di MotoGP. Itu adalah tantangan besar karena ini adalah kelas para raja seperti itu. Ke-20 Babang Zarco ya, ini Babang Zarco nampaknya kurang bersinar di Amerika. Dia masuk ke 20 gitu ya, posisi 20, maka dia harus ke kualifikasi 1 untuk rebutan tiket dia harus rebutan tiket untuk masuk ke kualifikasi 2 karena dia posisi 20. Tapi kenapa ya? Biasanya kan kenapa ya dengan Babang Zarco? Padahal sebelumnya di Argentina dia bisa kompetitif, tapi memang motor Honda kan ya gitu ya, masih banyak kekurangan dan ya akhirnya ya mendarat di posisi 20. Ke-21 Sofiat Chandra ya hore-hore ya, masih bergembira doang gitu ya. Karena Sofiat Chandra ini kayaknya sih bakalan terus posisi 20-an terus nih sampai akhir musim, karena dan di Moto2 juga biasa-biasa aja gitu. Jadi ya sulit gitu ya. Kalau minimal lah kayak Ogura, pemain Aldoger kan lumayan kan, lumayan ada skillnya gitu di Moto2, dan apalagi Ogura yang bisa juara dunia seperti itu ya. Ke-22 adalah Savadori yang belum kelihatan juga, itu Mates perkembangannya, itu Mates ridernya Aprilia. Dan ini kita pindah ke bagian best particle times ya, ini adalah para rider yang tercepat di tikungan berapa saja seperti itu ya. Dan memang di sini ditempatkan yang pertama adalah Marc Marquez seperti itu. Karena Marc Marquez di sini yang tercepat, dia posisi pertama di turn 1. Dia mencatatkan waktu itu sekitar di menit 34 seperti itu ya. Dan di turn 2 juga Marc Marquez masih, karena memang seperti yang saya bilang, bukan hanya tentang kecepatan top speed, tapi ketika menikung corner itu harus sangat cepat juga. Daripada itu, Marc Marquez lah rajanya kota, dan dia sangat pantas untuk ada di posisi 1 seperti itu ya. Karena memang ini santapan lezatnya. Turn 3 masih Marc Marquez gitu ya, di menit 30 gitu ya, di menit 30 menit gitu ya. Marc Marquez di turn 4 masih seperti itu, dan memang ya nggak ada yang mengalahkan. Marc Marquez susah seperti itu ya. Dan yang kedua adalah Fabio Di Gia. Memang kan Fabio Di Gia ini memang di sesi terakhirnya praktis dia bisa
menyalip Morbidelli. Daripada itu dia menjadi yang tercepat seperti itu ya, di menit 34 seperti itu, dan di menit 29 di turn 2. Di turn 3 dia juga posisi di bawahnya. Turn 1 ini emang Fabio, di turn 2 adalah Morbidelli. Jadi Morbidelli sama ini memang saingan seperti itu ya, Fabio Di Gia sama Morbidelli seperti itu. Yang ketiga masih Fabio Di Gia, yang keempat Jack Miller, karena Jack Miller juga dia juga sebenarnya mengelilingi terus kan ya. Jadi dia juga bisa di turn 4 dia bisa sangat cepat juga ketika melibas tikungan. Yang keempat adalah Fermin Aldoguer. Aldoguer juga di sini kan kata saya ada perkembangan, dia tidak dia menjadi lebih baik saat ini seperti itu daripada Ai Ogura ya, untuk masuk ke praktis atau kualifikasi 2 seperti itu. Dari posisi 5 besar ya, dari kita 5 besar ini kan Morbidelli, itu turn 2 adalah Jack Miller, yang ketiga adalah Alex Marquez, dan turn 4 adalah Alex Marquez lagi. Jadi memang di posisi 5 besar ini saling menyalip seperti itu ya, saling menyalip, di turn 1 Morbidelli bisa tercepat gitu ya ketika melibas tikungan, dihajar lagi sama Jack Miller, terus Alex Marquez, terus juga atau Alex Marquez lagi gitu ya. Dia juga ingin membuktikan kepada kakaknya ya, Fermin Aldoguer gitu ya, keempat dia ya, terus juga Alex Marquez, Jack Miller sama Morbidelli. Jadi benar-benar setiap tikungan itu rider tuh beda-beda memang ketika melakukan lap time seperti itu ya, ketika memang tercepat di tikungan seperti itu. Dan di sini memang pastinya yang pertama mah nggak ada yang ngalahin, karena selalu Marc Marquez gitu ya, posisi 1 di turn 1 Marc Marquez, kedua Marc Marquez, ketiga Marc Marquez juga, turn 3, turn 4 juga Marc Marquez gitu ya. Jadi semuanya Marc Marquez, jadi jelas gitu siapa yang terhebat di kota ini ketika melibas tikungan ke kiri gitu. Jadi yang mendekati kan cuma Fabio Di Gia paling ya, Morbidelli sama Jack Miller juga cuma 1 di turn 4 doang ya. Terus yang ketiga adiknya juga malah banyak yang di posisi 3 ini ya gitu, di turn 1, turn 2, turn 3 Alex Marquez sama turn 4. Jadi rata Alex Marquez ini cuma bisa di posisi 3 nih, di bawah Fabio Di Gia. Ketika melibas tikungan dia bisa tercepat juga gitu ya. Dan yang keempat kan Aldoguer, ada campuran Alex Marquez juga, turn 2-nya, turn 3-nya Jack Miller, keempatnya Morbidelli seperti itu ya. Yang kelima juga masih campuran Morbidelli, Jack Miller, Alex Marquez, turn 3, turn 4-nya Alex Marquez lagi seperti itu. Jadi itu adalah 5 besar saja yang kita bahas seperti itu. Dan jelaskan di sini ridernya Marc Marquez kayak best lifetime-nya di Marc Marquez, yang kedua Fabio Di Giannantonio, ketiga Morbidelli, dan keempat Alex Marquez, dan kelima adalah Fermin Aldoguer best lifetime-nya seperti itu. Kita pindah lagi ke bagian maksimum speed. Ini adalah maksimum speed yang bisa dicatatkan oleh para rider di GP Amerika atau di free practice Amerika. Yang pertama tidak lain tidak bukan adalah pastinya Marc Marquez gitu ya. Jadi di sini Marc Marquez bukan hanya cepat ketika melibas tikungan ke kiri atau ke kanan, tapi juga mencatatkan top speed yang luar biasa ya, sekitar 341 km. Jadi itu jelas membuktikan kualitas dari seorang legenda seperti Marc Marquez. Dan yang kedua justru Brad Binder gitu ya, yang nampaknya tidak masuk 10 besar praktis, tapi dia tercepat karena motor KTM emang begitu, udah mau bangkrut terus susah mengembangkan motor, jadi cuma menang di top speed doang. Jadi kalau libas tikungan mah ya gitu bapuk gitu, katro gitu. Brad Binder ini gitu ya, dia ada di bawah Marc Marquez dari dalam top speed, dari kecepatan lurusan mungkin ya, tapi ketika tikungan mah tidak ada apa-apanya gitu. tidak bisa menyaingi seperti Marc Marquez. Yang ketiga adalah Bagnaia. Di sini Bagnaia juga memang dia di kilometernya, di top speednya dia bisa posisi ketiga di bawahnya Brad Binder sekitar 339 km, tapi itu tidak menjamin dia ada di belakangnya Marquez, malah 10 besar ya si Pecco Bagnaia ini. Jadi jelas itu ya, dia kalah dalam melibas tikungan ya. Pecco Bagnaia ini dia tidak cepat menikung ke kiri ataupun ke kanan, jadi dia tidak cepat. Daripada itu ya ketinggalan ya, maksudnya dia top speednya sih dapat ketiga, tapi kalau di
hasilnya mah 10 ya, praktisnya mah gitu. Keempat, Morbidelli. Di sini Morbidelli juga membuktikan hasil yang baik, karena ya kalau tidak ya dia harus siap-siap ditendang nanti gitu. Morbidelli juga di sini 338 km dan dia bisa posisi keempat, di bawahnya ini Pecco. Dan Morbidelli di sini walaupun top speednya dia walaupun dia di bawahnya Pecco Bagnaia top speednya, tapi dia bisa ada ketiga besar di hasil pre-practice gitu ya. Dan keempat kelima adalah Enea gitu. Enea di sini, Enea Bastian ini memang dia nggak kelihatan juga, tapi dia bisa masuk ke top speed gitu ya. Jadi walaupun Enea ini menang dalam top speed di posisi 5, tapi ya kalau dalam hasil praktis mah jauh gitu. Jadi ya kurang dalam libas tikungannya itu, karena motor KTM kan bermasalah seperti itu ya. Jadi ini cuma 5 besar saja yang saya jabarkan seperti itu ya. Marc Marquez. Yang pertama adalah Marc Marquez, yang kedua adalah Binder, yang ketiga Pecco, yang keempat Morbidelli, yang kelima adalah Enea, dan keenam adalah Pedro Acosta. Dan terus ke bawah itu sampai ke bawah itu adalah yang terakhir Fabio Quartararo. Waduh, Bang Taro ini sangat kasihan sekali, udah mabapuk, motornya banyak masalah, dan top speed juga kalah gitu. Aduh, pantesan ngancem hengkang itu Bang Taro ya, posisi 20 dia. Bahkan masih lebih bagus Luca Marini, Rod Marini daripada lebih bagus Marini yang ada di posisi sebelum Bang Taro ini, posisi terakhir paling buncit gitu ya. Aduh, kasihan amat ya. Oke. Untuk sekian dulu untuk data yang saya jabarkan valid gitu ya. Ini adalah data sangat bagus, sangat benar dari MotoGP-nya langsung seperti itu. Jadi memang skill dari Marc Marquez sangat luar biasa, karena walaupun hujan dia masih bisa yang tercepat ketiga dan dia jatuh, tapi itu tidak ngaruh karena masih yang tercepat di latihan bebas pertama. Itu tidak menentukan apapun ya, tapi dia masih bisa di posisi 3 seperti itu, karena ini menjadi memang sirkuit ini adalah santapan lezat ataupun taman bermainnya King Marquez seperti itu. Karena memang Marc Marquez mendominasi sampai hari ini gitu ya. Karena memang di seri pertamanya MotoGP, yakni di Thailand sampai ke Amerika, terus saja mendominasi. Dan Pecco malah telat panas. Maksudnya sekarang juga belum panas sih, kayaknya harus ditagen dulu, harus didesel, jemur dulu biar panas. Pecco maksudnya gimana gitu. Kata dia kan, Pecco kan dia akan nanti di Qatar dia akan mendominasi, atau panasnya tuh nanti di Eropa, tapi kalau tidak segera panas ya ketinggalan kereta, maksudnya Marc Marquez. Jadi ya harus cepat, harusnya mah kalau mau gitu, maksudnya gimana ya. Jadi Marc Marquez mah kalau misalnya udah gacor ya sulit untuk dihentikan, udah klop. Apalagi Marquez ini kan memang memakai GP23 di tahun sebelumnya, tapi ketika memakai MotoGP 24 hybrid 24.9 atau 24 hampir ke GP25, karena memang GP24 ini adalah GP yang ada komponen dari GP25 ataupun dicampur-campur agar motor ini menjadi hybrid dan beda dari tim satelit yang dipakai oleh Alex Marquez dan Fermin Aldoguer seperti itu. Jadi Pecco harusnya bisa untuk menyaingi Marc Marquez, karena Pecco lebih pengalaman, lebih lama memakai Ducati, tapi entah mengapa Marquez yang baru setahun gitu ya, baru adaptasi GP23, baru sekarang ke memakai GP24 hybrid dan langsung bisa sangat kompetitif. Kalau Pecco malah kok kayak ngilang gitu, diculik alien apa gimana gitu, karena ya Pecco harusnya lebih lebih pengalaman, lebih ngerti gitu ya tentang GP ini, tapi mengapa dia kok kayak banyak tidak konsistennya seperti itu. Tentunya ini sangat berat untuk Pecco Bagnaia. Dia bilang bahwa dia bilang dia salah ngomong, dia nggak tahu salah ngomong, kena mental apa frustasi. Dia bilang bahwa dia tidak lancar dalam menjelaskan bahasa Inggris. Dia bilang bahwa dia ingin menemukan feeling motornya. Dia ingin mengendari sangat cepat ketika memakai GP24 ori di tahun sebelumnya melawan Jorge Martin. Tapi sekarang di GP24 hybrid yang sama dengan Marc Marquez, dia tidak menemukan feeling yang sama ketika dia mengendari GP24 ori di tahun sebelumnya. Jadi gimana? Harusnya sama aja kan, motor Ducati juga gitu, bukan motor KTM atau Aprilia gitu. Kenapa itu? Pertanyaan yang kenapa gitu? Harusnya kan dia kayak frustasi apa gimana, nggak tahu. Jadi harusnya ya belum menemukan feeling, padahal kan motornya juga sama, bukan beda. Jadi memang sepertinya kena mental atau harus tenang. Kata Michael Pirro, yaitu adalah tes ridernya Ducati, dia bilang bahwa melawan seorang Marc Marquez memang harus tenang.
jangan gerusak-gerusuk, jangan bahkan melarang untuk Peko itu balik ke GP24 ori, karena itu akan menghancurkan Peko sendiri. Bukannya kompetitif malah nambah hancur. Nantinya gitu kata si Michael Pirro tersebut ya. Karena memang rata-rata murid dari Valentino Rossi ini membenci Marc Marquez. Maksudnya kalau Peko kan tidak begitu kelihatan karena memang dia orangnya kalem, dan dia bilangnya pernah bilang kalau masalah gurunya sih masalah gurunya sama Marquez, bukan jangan ngikut-ngikut dia. Maksudnya kalau kata siapa? Kata Peko sendiri. Tapi kayak seperti Fabio Di Giannantonio, terus kayak Morbidelli tampaknya terlihat memang tidak suka ataupun kebenciannya ditularkan kepada para muridnya agar membenci Marquez, padahal yang punya masalah sama gurunya. Kenapa dibawa-bawa gitu maksudnya? Maksudnya kan tahun 2015 kan itu Spangles gitu ya terjadi gitu ya. Dan sepertinya masih ada konflik dan masih ada dendam yang membara seperti itu. Karena ya seperti itu, jadi bingung juga gitu. Maksudnya entah apa yang terjadi, dan Peko yang harusnya murid-muridnya Rossi aja tuh kayak belum bisa untuk mengalahkan seorang King Marquez karena ya sulit gitu, terlalu sulit. Jadi ya seperti itu kayaknya sih kelihatannya. Karena memang udah terlihat jelas kan siapa yang unggul gitu kan. Karena memang mendengar berita juga Pedro Acosta ingin bergabung dengan VR46 walaupun dia tanpa dibayar. Karena sepertinya Rossi ingin menjadikan Pedro Acosta adalah sebagai alat untuk menghentikan dominasi luar biasa dari Marc Marquez. Begitu ya. Maksudnya apa, mau Pedro Acosta jadi alat doang buat Rossi gitu. Konspirasinya gitu ya, konspirasinya gitu. Maksudnya karena Rossi anak buahnya tidak bisa mengalahkan Marquez, jadi Rossi ngerekrut Acosta buat jadi kaki tangannya gitu. Maksudnya buat jadi alat buat ngancurin Marquez gimana. Padahal kan maksudnya kan Acosta ini kan orang Spanyol, tapi dia punya anti Marquez, dan dia juga sepertinya Pedro Acosta ini fansnya dari Rossi. Jadi dia malah ikut kubu Rossi daripada orang senegaranya sendiri gitu Pedro Acosta. Daripada itu, tapi Pedro Acosta bilang dia masih setia kepada KTM karena di masa kecilnya, di masa dia itu memulai karir dia di KTM sampai sekarang masuk tim pabrikan, dan dia masih setia kepada KTM saat ini walaupun motor KTM itu banyak masalah dan pengembangannya susah karena memang lagi bangkrut. Tapi Pedro Acosta saat ini masih setia seperti itu bersama KTM ya. Apalagi Pecco Bagnaia, kita bahas Pecco lagi karena memang Pecco ini entah mengapa dia belum menemukan feeling kata dia. Terus dia malah kalah sama tim satelit gitu, tim ya kalah sama Alex Marquez, Fermin Aldoguer 10 besar ini, terus kalah juga sama rekan seperguruannya Morbidelli dan juga Puyo Di Gia. Jadi kalau dibabat sama tim satelit ini Pecco Bagnaia ini kenapa gitu? Karena memang ini kan memang bukan track favoritnya di sirkuit Amerika, tapi kan setidaknya harus berusaha keras untuk cepat panas. Kalau tidak cepat panas ya dingin terus, nggak enak gitu. Kalau nggak dingin kan nggak enak, kopi kan harus diminumnya panas gitu. Jadi harus panas gitu, cepat panas sampai kalau yang selanjutnya memang adalah Aprilia. Di sini kita bahas sedikit Aprilia. Memang ditonton oleh Marco Bezzecchi ditonton sama Jorge Martin. Bezzecchi jadi gugup. Emang benar atau tidak itu tidak tahu, karena memang Martin sendiri lihat dia jadi kayak mantau dia kayak ngikut ke tim Aprilia walaupun dia tidak balapan karena dia cedera, tapi dia memantau para pembalap Aprilia seperti Bezzecchi rekan setimnya, dan juga si Laszlo Podori yang terjelas itu yang bapuk itu pengembangan doang itu ya. Jadi si Martin ini melihat dia bilang kan pastinya dia ingin segera kembali ke race MotoGP, tapi dengan kondisi dia yang cedera dan dia juga tidak ngarep Jordan karena ya susah, gimana mau Jordan kalau cedera terus ya Martin. Jadi setidaknya Martin mungkin bisa ngacak-ngacak poin Marquez atau Pecco atau siapa yang pengen Jordan, ya setidaknya seru lah kalau Martin bisa ngacak-ngacak poin gitu. Maksudnya bisa kalau nanti di race Qatar dia ikut, dia bisa ngacak-ngacak barisan depan, dan ya akan lebih seru MotoGP karena memang kan sekarang juga gitu ya Honda mengalami hal signifikan juga, mengalami peningkatan motor, malah lebih bagus perkembangannya daripada Yamaha ya. Karena jadi Honda memang mengalami peningkatan signifikan dalam berkembangnya lebih baik daripada Yamaha, karena di seri sebelumnya di Argentina dan juga di sekarang itu di GP-nya Amerika bisa masuk 10 besar. Apalagi Babang Zarco di seri sebelumnya di Argentina, dia membuktikan hasil yang lebih baik gitu ya, karena tim satelit LCR Honda bisa masuk 10 besar di race ataupun di sprint race seperti itu ya. Dan ke Joan Mir juga cukup bagus, dan dia juga yang terbaik setelah Joan Zarco. Dan ini
akan menjadi lebih seru ya, tidak diisi sama Ducati terus di depan dan apa namanya, Aprilia tuh kayak Aprilia KTM justru kayak mau tersusul sama Honda ini gitu ya. Makanya Honda ini kan memang dia kan finansialnya kan kuat Honda ya. Mau bagaimanapun kayaknya sih Honda mah tetap bertahan di MotoGP sampai lama gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak KTM gitu kan ya namanya ya krisis, bisa aja bangkrut digantiin sama BMW atau yang lain, karena dari pasar Honda kan kelihatan jelas bahwa motor Honda tuh di negara manapun tuh, rata-rata negara tuh kayaknya laku Honda sama motor Honda gitu. Kalau KTM mah ya biasa aja gitu maksudnya. Ducati juga di daerah Eropa laku gitu ya. Tapi kalau Honda gitu kayak mah tuh kayak kalau khususnya di Indonesia itu kan sangat laku. Jadi kalau untuk finansial mah kayaknya Honda sama Yamaha mau terus bertahan gitu ya, seperti itu. Karena jelas seperti itu. Kalau Ducati kan juga laku juga gitu ya, di negara mana yang lakunya gitu ya. Kalau di kita kan biasanya Honda sama Yamaha ya yang merajai pasar seperti itu. Jadi untuk sekian untuk pembahasan dari pre-practice MotoGP, dan King Marquez walaupun jatuh tidak ngaruh gitu ya, tetap tercepat dan menjadi rajanya GP Amerika atau menjadi apa namanya, menjadi pole position. Dan nampaknya nanti di kualifikasi juga Marc Marquez tetap akan menjadi pole position dan mungkin akan posisi 1 gitu ya, starting gridnya. Nggak mungkin lo jauh dari posisi 1. Kalaupun misalnya kalah paling sama adiknya Alex Marquez starting gridnya gitu ya, palingan, karena kan dua Marquez ini kan memang kerjasama dalam manajemen ban dan juga yang lainnya. Tapi ketika sprint race mah ya tergantung masing-masing skill pembalap seperti itu ya. Karena sang kakak juga ini ya, Marc Marquez sepertinya ingin membantu adiknya juga untuk kompetitif seperti itu, untuk bisa menyaingi dirinya sendiri seperti itu ya. Jadi untuk sekian, semoga terhibur dan juga jangan lupa ya, untuk itu adalah informasi dari MotoGP Practice. Saya menceritakannya dengan baik atau tidak, silakan komentar, dan juga seru atau tidak pembahasan saya. Dan bagaimana menurut kalian, rider-rider mana yang akan menjuarai gitu ya sprint race dan juga MotoGP utamanya di Amerika ini? Silahkan komentar di bawah. Dan pasti jangan lupa untuk di subscribe juga, karena jika tidak subscribe jangan salahkan saya jika ketinggalan video terbaru MotoGP yang lebih seru, dan rugi dong kalau ketinggalan. Jadi subscribe dulu seperti itu ya. Yang belum subscribe dulu, loncengnya nyalakan agar tidak ketinggalan kereta gitu. Tidak ketinggalan video saya yang lebih wow seperti itu ya. Oke, terima kasih dan sehat-sehat buat Kang Mas juga Mas Boy yang keren-keren di sono. Jangan lupa terima waktu yang tepat, agar itu adalah yang sangat penting. Oke, dan sampai jumpa kembali. Jika ingin menonton video saya yang lainnya, silakan ada di sini gitu ya. Silakan subscribe, pastinya nanti ada muncul sendiri. Dan sampai jumpa kembali. Sehat-sehat buat kalian semua. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.